Umat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, di saat ini kami datang ke hadapan-Mu, baik kami yang hadir di ruang ibadah maupun yang bersama-sama beribadah dari rumah masing-masing. Kami meyakini bahwa di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau hadir. Dan saat ini kami mau merasakan kehadiran-Mu. Kami mau sungguh-sungguh mengarahkan hati dan pikiran kami kepada-Mu, agar kami boleh sungguh-sungguh diterangi oleh kebenaran firman-Mu. Kami boleh mendengar firman-Mu, dan kami boleh dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera-Mu. Di tengah kondisi saat ini, di tengah pandemi yang belum berakhir dan masih terus ada di tengah kami mau belajar untuk sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan. Karena itu berfirman-Lah ya Tuhan, sebab kami sedia untuk mendengar. Bersabdalah atas setiap kami tanpa terkecuali, agar firman yang satu ini boleh berbicara kepada kami yang banyak. Firman yang satu ini boleh memenuhi hati dan pikiran kami. Dan biarlah kami dimampukan untuk boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami sedia untuk mendengar. Bersabdalah melalui hamba-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab dari kitab Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai yang ke-8, demikian firman Tuhan. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap, dan 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu, disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang dari para serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu. Maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku.
Demikian firman Tuhan, berbahagia setiap orang yang mendengar dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah segala macam persoalan yang terjadi di keseharian kita, mungkin setiap orang punya pengalaman-pengalaman yang berbeda. Tapi dari sekian banyak pengalaman yang kita pernah miliki, pernahkah Anda mengalami kejadian di mana Anda pernah dirugikan oleh orang lain? Atau Anda pernah mengalami perlakuan-perlakuan yang tidak menyenangkan, atau bahkan mengalami penipuan, ya. Saya tidak tahu, pengalaman setiap orang memang berbeda-beda. Tapi dalam pengalaman saya secara pribadi, ya, saya pernah mengalami bagaimana orang berusaha untuk memperdaya. Suatu saat, waktu itu saya masih di kantor Bina Warga pada pagi hari, sekitar jam 10, jam 11 begitu ya. Saya mendapat telepon dan yang menelepon saya mengatakan bahwa dia seorang polisi dan dari kantor polisi. Dia menelepon dari kantor polisi. Dan dia mengatakan bahwa anak saya pada waktu itu masih SMA. Dia mengatakan bahwa anak saya ada di kantor polisi. Dia sedang ditahan di sana karena kasus obat terlarang. Saya kaget juga ya. Kayaknya tadi pagi-pagi saya menyiapkan sarapan anak-anak kami dan semua berangkat sekolah, walaupun memang naik motor masing-masing kalau sudah SMA. Tapi kekagetan saya membuat saya tetap bisa berpikir jernih. Ketika dia mengatakan anak ibu ada di sini karena kasus obat terlarang dan ibu berurusan dengan kami. Nama ibu siapa? Dia bertanya nama saya siapa. Lalu saya bilang, kalau itu betul anak saya, karena di pikiran saya nggak mungkin anak saya melakukan hal itu dan pasti anak saya ada di sekolah. Sekolahnya BPK Penabur, ya. Kalau tidak datang mungkin gurunya sudah menghubungi saya. Lalu saya mengatakan, kalau itu adalah anak saya, Bapak tanya kepada dia siapa nama saya. Jadi saya tidak bertanya banyak, tapi kalau Bapak tanya saya namanya siapa, tanya sama anak saya, dia tahu nama saya. Wow, dia berkelit sana sini dan akhirnya saya meyakini kalau Bapak tidak tahu nama saya, berarti itu bukan anak saya. Jadi saya putus teleponnya. Lalu saya menghubungi BPK Penabur, apakah anak saya ada di sekolah, dan dipastikan anak saya ada di kelas, dan itu berarti penipuan. Saudara-saudara, ini hal yang mungkin saya pernah alami dan mungkin orang lain pernah alami, bisa terjadi berkali-kali atau bahkan sampai saat ini bisa terjadi, apalagi di tengah pandemi ini. Di tengah pandemi di mana kehidupan semakin sulit, bagaimana orang juga mengupayakan banyak hal untuk bisa hidup atau bahkan memperoleh keuntungan dari orang lain. Ada yang pernah saya alami adalah pembelian secara online. Ya mungkin tidak semua ya, tetapi ya ada saat-saatnya di mana kita terpedaya. Mau membeli sesuatu secara online, tapi akhirnya yang datang tidak seperti yang diminta, tidak seperti yang ada di gambar, tidak seperti yang dipesan, bahkan mengecewakan
walaupun sudah mengeluarkan banyak uang. Dan itulah yang terjadi. Saudara-saudara, ada 1001 cara orang-orang di sekitar kita yang hidupnya gak benar, yang hidupnya gak jujur, yang melakukan penipuan, yang berusaha memperdaya orang lain demi keuntungannya sendiri. Saudara-saudara, itulah dunia di mana kita hidup. Ini baru segelintir dari sekian banyak kebohongan-kebohongan publik yang mungkin terjadi oleh karena isu-isu pandemi, isu virus, isu vaksin, isu politik, dan macam-macam. Saudara-saudara, hal ini akan datang dan pergi dalam kehidupan kita. Apakah mempengaruhi kita atau tidak? Itu tergantung kita. Siap atau tidak menghadapinya. Saudara-saudara, apa yang terjadi di dunia kita sangat kontras kalau dibandingkan dengan kitab Yesaya yang baru kita baca. Kehidupan dunia ini penuh dengan segala ketidakbenaran, penuh dengan segala hal yang tidak jujur. Tapi ketika kita membaca Yesaya 6, kayaknya kita harus berdiam diri. Ketika kita membaca Yesaya 6, kita harus merenung dan membayangkan apa sih yang dialami oleh Yesaya ketika dia mengisahkan penglihatan yang tidak sembarang orang alami. Dari sekian banyak hamba Tuhan yang bisa melihat Allah dalam wujud kekudusannya, hanya Musa dan Yesaya. Dan ini bukan penglihatan yang biasa, tapi penglihatan yang dikaruniakan kepada orang-orang spesial. Kenapa Yesaya? Saudara-saudara, kalau kita membaca kitab Yesaya itu pasalnya sampai pasal 66. Pasal yang cukup banyak, ya. Karena itu dia disebut nabi besar, hampir sama dengan Yeremia yang juga memiliki pasal yang panjang. Pasal 66 itu berarti Yesaya melayani Tuhan itu begitu panjang, begitu lama. Yesaya mengalami bangsa Israel ketika masih ada di Israel. Yesaya mengalami bangsa Israel ketika dibuang ke tanah Babel karena dosa-dosa mereka. Dan Yesaya mengalami juga bagaimana Tuhan berjanji bangsa Israel ini akan dikembalikan ke tanah Israel. Ada kitab Yesaya yang panjang yang menceritakan sejarah bangsa Israel. Karena itu dia disebut nabi besar. Berbeda dengan nabi-nabi kecil, misalnya Yunus yang cuman 4 pasal, sangat pendek. Yesaya itu 66 pasal. Kepada orang seperti Yesaya yang akan melakukan perjalanan pelayanan yang panjang, Tuhan memberikan dan mengaruniakan penglihatan agar Yesaya bisa dimantapkan untuk melakukan tugas pelayanannya. Apa yang dilihat oleh Yesaya? Yesaya melihat bagaimana Allah berada dalam keagungan, kekudusan, dan kemuliaannya. Di sini tidak dikatakan Yesaya melihat wajah Allah, tetapi Yesaya yang dia lihat adalah justru bagaimana Allah berada di tahta yang tinggi, yang menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Dan kemudian dia mendengarkan suara para malaikat yang mengatakan, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, dan seluruh bumi penuh kemuliaan. Saudara-saudara yang mau diajak saudara dan saya untuk menghayati Tuhan itu yang begitu kudus, yang begitu mulia. Karena itu lagu pembuka kita adalah lagu tentang mulia, amazed. Bagaimana kita memandang Tuhan di dalam kemuliaannya. Dan saudara dan saya juga diajak untuk melihat siapa Tuhan kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang sungguh-sungguh kudus dan mulia.
Dan kalau kita punya Tuhan yang begitu kudus, yang tahtanya begitu agung, yang kemuliaannya tak terkatakan, bagaimana reaksi kita? Reaksi Yesaya di dalam ayat berikutnya dikatakan ketika dia melihat kekudusan Tuhan, reaksi dia berkata kepada dirinya, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang najis bibir dan tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja Tuhan semesta alam. Saudara-saudara, ketika Yesaya melihat kekudusan Tuhan, maka reaksi Yesaya adalah takut, gentar. Dia menyadari bahwa dia najis bibir, dia adalah seorang yang berdosa, penuh cela, tercemar. Dan karena itu dia tidak tahan berhadapan dengan kekudusan Tuhan. Kalau Tuhannya kudus dan saya tidak kudus, dan saya penuh dosa, dan saya adalah seorang yang najis bibir, maka celakalah aku binasa. Karena kekudusan Allah tidak bisa bersatu dengan kegelapan, dengan dosa, dengan kecemaran. Dan kemudian dikatakan dalam Yesaya 6 bagaimana malaikat Tuhan itu mendapatkan Yesaya dan di tangannya ada bara api yang kemudian disentuhkan pada mulutnya untuk menguduskan. Itu adalah simbol pengampunan dan penghapusan dosa. Simbol bagaimana Tuhan memurnikan Yesaya dan melayakkan Yesaya untuk dipakai sebagai hamba Tuhan. Karena itu rasa bahwa dirinya celah, rasa bahwa dirinya tidak layak kepada Tuhan, dipulihkan Tuhan, dilayakkan Tuhan dan dimurnikan Tuhan. Itulah yang ditunjukkan oleh Yesaya. Dan saudara-saudara, Yesaya pasal 6 menjadi pasal yang penting dalam perjalanan pelayanan Yesaya. Karena melalui pasal inilah Yesaya diyakinkan bahwa Allah sendiri yang sungguh-sungguh berhadapan dengan dia. Dan Allah sendiri yang memurnikan dan memampukan dia untuk melakukan tugas panggilannya. Saudara-saudara, kalau saat ini teks ini mau disampaikan kepada kita dengan tema berjuang, hadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Saudara-saudara, apa yang disaksikan oleh Yesaya dalam Yesaya 6 mau menunjukkan bahwa Allah kita adalah kudus. Dan kalau Allah kita kudus, dalam Matius juga dikatakan kuduslah kamu sebab aku kudus. Kekudusan Allah adalah kekudusan yang tidak berubah. Kekudusan Allah adalah kekudusan yang kekal. Keagungannya terpancar bahkan pada seluruh bumi. Tetapi di saat yang sama kita kurang lebih sama seperti Yesaya. Kita hidup di tengah dunia yang cemar. Kita hidup di tengah dunia yang najis bibir. Saudara-saudara, kalau membaca mass media setiap hari ada begitu banyak berita. Di antara banyak berita itu lebih banyak bad newsnya daripada good newsnya. Apakah semua berita itu benar? Check and recheck. Ada banyak kebohongan di balik berita itu. Ada banyak kepentingan di balik berita itu. Ada banyak tendensi yang berusaha untuk menjatuhkan satu pihak, merendahkan pihak-pihak tertentu. Ada banyak urusan yang membuat kita kadang-kadang tidak bisa membedakan lagi ini berita benar atau tidak benar. Itulah dunia kita. Kita adalah anak-anak Tuhan yang hidup di tengah dunia ini. Kita anak-anak Tuhan yang dipanggil untuk hidup kudus di hadapan Tuhan, tetapi di lain pihak kita hidup di tengah dunia yang begitu cemar. Tema kita mengajak mari kita berjuang.
Saudara, sama seperti kalau saya berdiri di tengah lumpur yang kotor gitu ya. Seandainya di sebelah saya ini adalah kolam lumpur dan saya berdiri di tengah-tengah kolam lumpur, maka saya harus berjuang. Bagaimana supaya lumpur itu tidak mengotori saya? Saya harus berjuang bagaimana saya bisa tetap bersih di tengah kolam lumpur ini. Tema ini mengajak kita berjuang karena tidak mudah untuk memelihara kekudusan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tidak mudah untuk memelihara kebenaran. Sebab tanda-tanda kerajaan Allah adalah kekudusan, kebenaran, kasih yang harus boleh terus kita pertahankan. Kita tidak boleh tenggelam dalam arus dunia ini yang seringkali membawa kita kepada ketidakbenaran, membawa kita kepada kecemaran, membawa kita pada kekerasan, kekejaman, ketidakadilan yang sangat bertentangan dengan kerajaan Allah. Saudara, pertanyaannya, seberapa jauh kita berjuang? Seberapa kita sungguh-sungguh bertahan atau mempertahankan diri kita supaya tidak tercemar? Ataukah ada di antara kita yang juga sudah menyerah dan mengatakan ya udahlah, apa boleh buat, kita ada di dunia yang seperti ini, ya kita ikut aja lah supaya aman. Itu pilihan yang gampang. Pilihan menyerah, pilihan hanyut di tengah gelombang dunia ini karena merasa berjuang itu susah. Berjuang itu membutuhkan usaha keras, berjuang itu berarti saya harus berlawanan, berjuang itu berarti saya harus berusaha keras untuk melawan segala hal yang tidak benar. Tetapi saudara-saudara, firman Tuhan mau mengajak kepada kita untuk melihat bahwa Tuhan juga tidak membiarkan kita sendirian berjuang, tapi Tuhan juga akan mengaruniakan kemurnian, sama seperti Yesaya yang disentuh oleh bara, supaya dia dimurnikan, dilayakkan di hadapan Tuhan. Kalau kita merasa kita berjuang sendirian, kita tidak sanggup, kita merasa lemah, kita tidak berdaya, maka kita harus meminta kekuatan daripada Tuhan yang akan melayakkan kita, yang akan memampukan kita, yang akan menguatkan kita untuk melakukan bagian kita. Sebab seperti kepada Yesaya dalam ayatnya ke-8, Tuhan akan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Sebab Tuhan punya tugas, Tuhan punya panggilan, Tuhan punya misi yang harus kita kerjakan di tengah dunia ini. Bukan hanya kepada Yesaya, tapi kepada saudara dan saya. Dunia ini adalah dunia yang besar, tidak mungkin tugas ini atau misi ini hanya dilakukan oleh 1-2 orang. Hanya oleh pendetanya saja, hanya oleh hamba Tuhannya saja, hanya oleh orang-orang tertentu saja, tidak. Tapi tugas ini dipercayakan kepada semua orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan bertanya, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Saudara dan saya diutus ke tengah dunia di mana kita ada. Dunianya sama. Kita sedang ada di Indonesia. Indonesia yang sedang berjuang melawan pandemi. Indonesia yang sedang berjuang melawan korupsi. Indonesia yang sedang berjuang melawan ketidakadilan. Indonesia yang sedang berjuang melawan kemiskinan. Ada banyak hal yang perlu diperjuangkan. Dan saudara dan saya ada di tengah lingkungan masing-masing, mungkin pekerjaan, lingkungan masyarakat, tetangga, teman-teman yang berbeda. Dan pertanyaan yang sama Tuhan tanyakan kepada kita. Siapakah yang akan kuutus? Dan siapa yang mau pergi untuk aku? Saat ini kita tidak bisa lari dari dunia ini. Mau lari kemana?
Mau lari ke Singapura, mau lari ke Amerika, mau lari ke belahan dunia lain, itu sama dunia juga. Apakah di sana lebih baik? Fakta menunjukkan di mana-mana selalu ada ketidakbenaran, di mana-mana selalu ada ketidakadilan, di mana-mana selalu ada kekerasan, tindakan kejahatan. Di belahan dunia manapun tidak ada yang bersih. Kita tidak bisa lari dari dunia yang bobrok, tapi kita justru dipanggil Tuhan untuk masuk ke dalam dunia ini, hadir di tengah dunia ini, tetapi hadir sebagai orang-orang yang mencirikan warga kerajaan Allah. Saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah mendapat meterai untuk menjadi warga kerajaan Allah. Dengan pengorbanan dan kematian Kristus. Tetapi itu berarti dalam hidup kita di tengah dunia ini kita tidak boleh masa bodoh. Menjadi orang-orang yang apatis, tapi kita menjadi orang-orang yang berjuang. Untuk tetap menyatakan kasih. Berjuang untuk tetap memelihara kebenaran, kekudusan. Menyatakan keadilan kepada orang lain sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Kalau dia kudus maka kita juga harus kudus. Kalau dia benar maka kita juga harus benar. Kalau dia adil maka kita juga harus menyatakan keadilan. Dan firman Tuhan mengatakan Tuhan akan melayakkan kita, Tuhan akan memampukan kita, Tuhan akan menyempurnakan kita. Supaya kita bisa melakukan misi kita di tengah dunia ini. Walaupun misi itu ada di dunia keluarga yang kecil. Jadilah orang tua yang baik. Jadilah orang tua yang adil bagi anak-anak kita. Jadilah saudara yang penuh kasih dan peduli. Di tengah pekerjaan kita jadilah seorang pimpinan. Jadilah seorang karyawan yang betul-betul juga menyatakan kebenaran dan keadilan. Dimanapun kita berada. Saudara dan saya dipanggil untuk memelihara hidup kudus dan benar sebagai tanda bahwa kita adalah warga kerajaan Allah. Dan pertanyaannya ketika Tuhan bertanya, siapakah yang akan kuutus dan siapa yang mau pergi untuk aku? Maukah kita menjawab panggilan Tuhan itu dengan tidak ragu-ragu, dengan mantap. Sama seperti jawaban Yesaya dengan mengatakan, ini aku, utuslah aku. Tidak berkelit dan mengatakan, oh jangan saya Tuhan, orang lain aja. Jangan saya Tuhan, saya emang gak bisa, dia aja. Ada banyak orang yang sering kali berkelit ketika dipanggil untuk melakukan misi-misi penting. Saudara-saudara, misi dan utusan Tuhan datang bagi kita semua. Bukan hanya salah satu, hanya salah seorang, tidak, tapi bagi kita semua. Dan itu berarti saudara dan saya dipanggil sekalipun kita diam di tengah dunia yang bobrok, di tengah dunia yang penuh dengan segala macam kecemaran. Kita dipanggil untuk menjadi saksi kebenaran Tuhan. Menjadi orang-orang yang sudah memiliki meterai warga kerajaan Allah. Firman Tuhan mau mengajak kepada kita untuk tidak ragu-ragu menjawab panggilan Tuhan. Tidak ragu-ragu untuk merespon Tuhan dengan mengatakan, ini aku Tuhan, utuslah aku. Kepada siapa Tuhan mau mengutus kita dimanapun kita berada. Karena saya yakin Tuhan akan memampukan kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin.